Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Murabi Al-Ustaz Kiai Tauhid Ghazali, yang saya hormati orang tua kita Bapak Muhammad Syarif Hidayat dan sekeluarga, dan teman-teman sekalian saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya, dan apabila kita menghitungnya kita pun tidak akan bisa. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi seluruh alam, pemimpin kita yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dicintai olehnya dan dikumpulkan olehnya, dan suatu saat nanti di akhirat kita dikumpulkan bersamanya di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini menyampaikan sedikit yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Syekh Mutawalli Asy'arani, beliau itu ulama Mesir, bilang begini, dalam hadis qudsi berfirman, Allah itu mencintai 3 orang dan 3 lainnya lebih Allah cintai. Yang kedua ialah Allah itu membenci 3 orang dan 3 lainnya Allah lebih membencinya. Yang pertama dulu yang kita bahas, 3 orang yang Allah cinta dan 3 lainnya yang lebih Allah cintai. Yang pertama ialah Allah mencintai orang yang fakir, yang rendah hati, dan orang yang kaya lebih Allah cintai. Masuk di sini apa? Ada yang tahu dengan rendah hati? Rendah hati itu ialah yaitu tidak sombong, baik hati dan sebagainya. Orang yang fakir rendah hati itu Allah cintai, sedangkan orang kaya yang rendah hati itu lebih Allah cintai. Kenapa begitu? Karena orang yang kaya itu dia memiliki kedudukan, materi dan sebagainya. Apabila dia rendah hati, maka orang kaya itu lebih dicintai oleh Allah. Karena sulit bagi orang yang kaya, yang bermateri itu untuk rendah hati itu sulit. Orang yang fakir itu rendah hati udah pasti cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kaya yang rendah hati akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita walaupun kita fakir atau bercukupan dan kita menjadi nanti orang kaya semuanya kita menjadi rendah hati. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua ialah Allah mencintai orang tua yang taat dan pemuda yang taat lebih Allah cintai. Nah, di sini kita sebagai pemuda, apabila kita taat kepada Allah SWT, itu kita lebih dicintai daripada orang tua yang taat.
Ada disebutkan di dalam hadis, potongan hadis, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Itu sebenarnya potongan hadis dari orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu orang itu bertanya, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Terus dijawab dengan Rasulullah, apa yang telah engkau siapkan? Kata pemuda itu, yang telah saya siapkan ialah saya telah mencintaimu dan saya telah mencintai Allah dan mencintaimu. Terus kata baginda Rasulullah, anta ma'aman ahabbta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, di sini kenapa saya menggabungkan dengan hadis ini? Karena kalau kita mencintai, kita akan pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Kita pasti akan menaati peraturan dan larangannya. Banyak pemuda-pemuda sekarang yang bagi kaum hawa itu mencintai opa, Astagfirullah. mas-mas Korea, BTS, Kim Jong-kook, Kim Jong-kook apa Kim Jong-un, Taehyung, Habila. dan bagi laki-laki mencintai perempuan yang Blackpink. Gak ada. Siapa? Ada Gigi. Nah, itu salah satunya kesalahan yang sangat besar. Karena apa? Karena kalian mencintai sesuatu, itu akan mengikuti apa yang kalian cintai. Apabila kalian mencintai Jungkook Iya, Jungkook. Jimin, ya pokoknya gitu, Taehyung saya nggak tahu namanya, Blackpink bagi laki-laki dan sebagainya, maka kalian akan mengikutinya. Sedangkan mereka itu tidak mencintai Allah dan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada nanti hari kiamat, pada hari akhirat nanti, kita itu membutuhkan syafaatnya. Kita tuh pasti akan ditolong oleh syafaatnya. Kenapa kita ditolong oleh syafaatnya, kita tidak mencintainya? Maka dari itu kita belajar sedikit demi sedikit, kita mencintai Allah dan Rasulullah kita, kepada kita, yang mana Allah dan Rasulnya telah mencintai kita dengan sepenuhnya. Bagi pemuda itu ada lagi, bahwa pemuda itu yang terikat kepada masjid itu akan, ya pemuda laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu mungkin ya di rumah saja. Kalau bagi laki-laki itu apabila dia terikat dengan masjid, maka itu nanti dalam hadis di akhirat nanti beliau akan dapat naungan, yang mana pada naungan itu tidak ada naungan selain tujuh naungan itu, yang salah satunya pemimpinan adil, menyembunyikan sedekah dan sebagainya. Terus yang ketiga, Allah mencintai orang yang kaya yang dermawan, dan orang fakir yang dermawan lebih Allah cintai. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa sih kok orang fakir yang dermawan itu lebih Allah cintai? Karena orang fakir itu materinya, ya materi, uang dan sebagainya itu sudah tidak ada tuh. Apabila dia dermawan, masih dermawan, maka Allah mencintainya. Sedangkan orang kaya yang dermawan itu gampang, soalnya ada materi, ada uangnya. Terus saya lanjutkan yang selanjutnya, yaitu Allah membenci 3 orang dan 3 lainnya yang lebih Allah benci. Yang pertama ialah Allah benci orang fakir yang sombong, dan Allah benci orang kaya yang sombong, dan orang fakir yang sombong lebih Allah benci. Itu orang kaya yang sombong itu Allah benci.
Terus yang lebih benci lagi, Allah itu benci kepada orang fakir yang sombong. Itu Allah lebih benci. Semoga kita semua dilindungi dari itu semua. Amin. Yang kedua ialah Allah benci kepada pemuda yang bermaksiat, dan orang tua yang bermaksiat lebih Allah benci. Dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu apa? Batu dan manusia. Bayangkan bagaimana panasnya api neraka itu. Semoga kita semua terhindar dari maksiat. Kita semua menjadi pemuda yang ahli ibadah, taat, dan nanti kita juga semua menjadi orang tua sampai akhir hayat kita yang taat, beribadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ialah Allah benci orang yang fakir, yang pelit, dan Allah lebih benci kepada orang kaya yang pelit. Tuh, orang yang fakir pelit itu lebih Allah benci. Ini beda ya antara pelit dan hemat. Bedanya sedikit. Tapi kalau yang pelit itu dia tidak mengeluarkan sama sekali gitu. Kalau yang sedangkan yang hemat itu mengeluarkan, tetapi untuk ada juga kebutuhan yang lain, itu namanya hemat. Nah itu orang fakir itu orang fakir yang pelit itu Allah benci kepadanya. Sedangkan orang yang kaya, yang mempunyai uang, materi, itu lebih Allah benci. Kenapa? Dia tidak dermawan gitu. Sedangkan semua harta dan semua yang ada di dunia ini ialah titipan, nanti akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Kesimpulan dari semua ini bahwa orang yang kaya yang rendah hati, pemuda yang taat, dan orang fakir yang dermawan, itu ialah kedudukannya yang paling luhur. Semoga kita semua diberi kekuatan, diberi taufik dan hidayah untuk dijauhkan dari segala yang dibenci oleh Allah, dan kita selalu melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga menjadi mahabbah, dan kita juga mencintai Allah dan Rasulnya sampai akhirat nanti, dan dikumpulkan bersama baginda kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.